Terpidana mati kasus narkotika Mary Utami akan mengajukan peninjauan kembali atau PK yang kedua atas hukuman yang dijatuhkan kepadanya pada 2002 silam. Pengajuan PK kedua ini dilakukan setelah Mary tak kunjung mendapat kejelasan terkait permohonan gerasi kepada Presiden Joko Widodo pada 2016. Pada Kamis 22 September 2022, tim kuasa hukum Mary mendatangi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Semarang, Jawa Tengah untuk meminta surat pengantar pengajuan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Tangerang. Sejak November 2021, Mary dipindahkan dari Lapas Nusa Kambangan di Cilacap, Jateng ke Lapas Perempuan Bulu, Semarang. Adapun perkara yang menjeratnya disidangkan di Pengadilan Negeri Tangerang, Banten. Kuasa hukum Mary Utami Aisyah Humaida menyatakan pemenjaraan Mary selama 21 tahun melebihi durasi hukuman penjara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni 20 tahun. Keabsahan hukum yang dijalani Mary itu lantas dipertanyakan oleh tim kuasa hukum. Kemudian sempat dieksekusi di 2016, di 2016 juga mengajukan gerasi, tapi hingga hari ini belum ada putusan gerasi. Jadi PK kedua harapannya adalah memberikan ruang evaluasi buat Mary bahwa 20 tahun hukuman pemenjaraan itu udah cukup. Dan ini menjelang 21 tahun, yang mana kalau kita ngaji sama KUHP, maksimum hukuman tertentu itu 20 tahun. Kemudian pasca dari 20 tahun ini, apa keabsahan negara untuk melakukan penahanan kepada Mary Utami? Sementara hukuman mati itu adalah hukuman, sementara pembicaraan juga hukuman. Jadi ada banyak hukuman yang sebenarnya telah dijalani dia, termasuk juga penderitaan secara psikologis atas ketidakpastian hukum. Mary Utami adalah mantan pekerja migran di Hong Kong, kelahiran Sukoharjo, Jawa Tengah. Jejak Mary menjadi terpidana mati dalam kasus narkotika berawal pada Oktober 2001. Kisah kelam itu bermula saat Mary yang kala itu sudah berpisah dari suaminya bertemu dengan seorang warga negara Kanada yang mengaku bernama Jerry di gerai McDonald Sarinah, Jakarta Pusat. Setelah berkenalan, Mary dan Jerry kemudian sempat berpacaran selama 3 bulan. Pada 16 Oktober 2001, Jerry kemudian mengajak Mary untuk berlibur ke Nepal. 4 hari berselang pada 20 Oktober 2001, Jerry kembali ke Jakarta, mengaku untuk urusan bisnis. Sementara Mary diminta tetap berada di Nepal karena akan ada tas yang diberikan oleh temannya kepada Mary. Tak lama berselang, atas perintah Jerry, Mary menemui 2 orang atas nama Muhammad dan Badru di sebuah tempat hiburan di Nepal. Keduanya lalu memberikan tas yang dijanjikan Jerry kepada Mary. Ia dijanjikan menikah dengan Jerry setibanya di Jakarta. Pada 31 Oktober 2001, Mary pun pulang ke Indonesia sambil membawa tas yang dititipkan 2 rekan Jerry tersebut. Namun saat diperiksa petugas Bandara Soekarno-Hatta, tas yang dibawa Mary ternyata berisi 1,1 kg heroin. Ia pun kemudian ditahan pihak berwajib. Mary diadili di Pengadilan Negeri Tangerang pada 20 Mei 2002 dan dijatuhi vonis hukuman mati. Pada 28 April 2014, ia mengajukan peninjauan kembali. Pengajuan itu ditolak dengan putusan yang keluar pada 15 Agustus 2014. Namun Mary baru menerimanya pada Sabtu 23 Juli 2016 atau beberapa saat sebelum penjemputannya ke Lapas Nusa Kambangan. Mary masuk dalam daftar eksekusi mati jilid 3 bersama sejumlah terpidana mati lain, termasuk kala itu gembong narkoba Freddy Budiman. Tepat 25 Juli 2016, Mary Utami bersama 9 terpidana mati lainnya dipindahkan ke Lapas Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah untuk menjalani eksekusi. Menjelang eksekusi mati, Mary dan kuasa hukumnya kemudian mengajukan gerasi kepada Presiden Joko Widodo. Pada 29 Juli 2016, pihak kejaksaan menyampaikan bahwa eksekusi mati terhadap Mary ditunda. Kini 6 tahun berlalu, Mary belum mendapat jawaban terkait pengajuan gerasi tersebut hingga akhirnya mengajukan PK untuk kedua kali. Sejauh ini Mary telah 21 tahun menjalani pemenjaraan. Aman dan nyaman untuk mereka bisa membicarakan apa yang mereka. Dalam diskusi yang digelar Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat 9 Oktober 2021, Mary melalui sambungan video mengungkapkan harapannya supaya bisa mendapat gerasi dan dibebaskan. Saya cuma berusaha untuk mempertunjukkan hukuman mati yang saya hadapi ini tidak stuck untuk menanti kematian, tapi paling tidak ada perubahan bahwa kami narapidana yang dalam tanda kutip hukuman mati ini kita bisa lebih baik lagi. Bahkan kami bersyukur untuk lapas-lapas yang selalu memberi
pembinaan untuk bekal jikalau memang ada satu hari boleh mendapatkan pengampunan dan bisa berkumpul dengan keluarga. Saat ini tim kuasa hukum Mary meminta Kementerian Hukum dan HAM memberikan bantuan teknis dan substansi terhadap permohonan peninjauan kembali kedua yang diajukan Mary. Dari balik jeruji besi, Mary hanya bisa berharap dan memohon 21 tahun masa pemenjaraannya jadi pertimbangan pemberian grasi oleh Presiden.